Perjalanan kami dimulai dari kota Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah. Kami akan menuju wisata objek Bukit Batu Kosongan, tempat yang diyakini menyimpan nilai sakral dan warisan budaya masyarakat Dayak. Jarak Bukit Batu dari pusat kota sekitar 1 jam perjalanan. Di sepanjang jalan, kami melewati hutan dan perkampungan Dayak yang tenang. Bagi masyarakat, perjalanan ini bukan sekedar wisata, tetapi perjalanan spiritual. Setibanya di Bukit Batu, kami langsung merasakan suasana yang berbeda. Tempat ini tenang, alami, dan dipercaya dijaga oleh roh leluhur masyarakat Dayak. Legenda Bukit Batu yang disebut sekarang itu lebih dikenalnya dengan lokasi pertapaan Cilikriwut. Nah, legendanya itu berasal dari sumur Bukit Batu ini yang dinamakan Sumur Bawi Kamelu. Nah, Bawi Kamelu ini adalah putri bidadari dari alam gaib sana gitu. Dia hampir versi ceritanya itu hampir sama kayak cerita Jaka Tarub. Nah, Jaka Tarub mengambil bidadari untuk dijadikan istrinya dari Sinawang Bulan gitu. Ternyata setelah saya berkecimpung di sini, saya tahu rupanya kita orang Dayak pun punya cerita Jaka Tarub versinya orang Dayak, ending terakhirnya yang beda gitu. Nah, kita di sini itu ceritanya waktu dulu itu kan itu di situ ada sumur yang namanya Sumur Bawi Kamelu. Waktu itu kan bidadari itu turun ke situ mandi ceritanya. Nah, ceritanya mandi diambil oleh putra asli Dayak dulu, si Burukules, untuk dijadikan istrinya. Nah, setelah mereka menikah, punya anak keturunan gitu kan, yang namanya manusia ini kan tidak lepas dari iri, dengki, cemburu segala macam, karena merasa istrinya itu terlalu cantik segala macam, paling banyak didatangin orang kan, orang banyak bisa bertamu ke tempat dia, bahkan keluarganya dari Kayangan itu datang menjenguk dia. Akhirnya terjadilah kesalahpahaman antara mereka berdua gitu. Nah, lalu si istri merasa kecewa karena tidak merasa tidak dipercayai lagi oleh suaminya begitu. Nah, lalu akibat itu lalu si istri berinisiatif kembali lagi ke Kayangan. Nah, tapi sebelum dia ke Kayangan, dia sudah bilang dengan suaminya, bila anak kita sudah besar dan bisa membantu kalian di bumi, mereka akan kembali ke bumi. Nah, berselang waktu kemudian terjadilah gemuruh yang luar biasa di sini. Ya, boleh dibilang kayak gempa bumi lah. Nah, tapi kan menurut cerita kita di Kalteng tidak pernah terjadi gempa bumi yang luar biasa. Ini gempa bumi alam gaib lah ceritanya gitu kan. Yang ada orang-orang tertentu ada yang tahu begitu. Nah, lalu pada kesempatan yang terjadinya gempa bumi itu, batu-batu besar yang dari atas sana jatuh ke bumi. Jatuh ke bumi begitu. Nah, itu menurut kepercayaan mereka yang percaya bahwa itu adalah pertanda anak-anak bidadari itu tadi kembali ke bumi. Nah, kembali ke bumi berupa batu-batu. Makanya bisa dilihat itulah batu-batu besar di atas sana adalah batu-batu yang dianggap penjelmaan anak-anak bidadari. Makanya setiap batu di situ tuh ada nama dan dipercaya menurut kepercayaan orang Dayak itulah para leluhur mereka. Nah, itu kaitannya dengan budaya kita orang Dayak. Karena orang Dayak itu kan datang ke tempat itu untuk berdoa. Berdoa bukan berarti dia menyembah batu itu, bukan berarti dia mendewakan batu itu, tapi dia percaya bahwa disitulah ada para leluhur mereka gitu. Nah, makanya itu untuk mematahkan istilah mungkin pernah dengar bilangnya orang Dayak itu menyembah batu, menyembah patung, menyembah pohon segala macam, sebenarnya tidak. Disitulah tempat mereka berdoa gitu. Nah, hampir samalah seperti kita sekarang
kita berdoa ke gereja, berdoa ke masjid segala macam, kan itu tempat kita berdoa sama. Karena orang dulu itu tidak punya masjid, tidak punya gereja, tidak punya tempat berdoa segala macam, maka mereka mengambil ke tempat itu karena mereka menganggap bahwa tempat itu adalah tempat yang lebih dekat dengan para leluhur mereka dan bisa lebih cepat mengantarkan niat keinginan mereka kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang disebut mereka apa? Ranying hatala langit kalau dulu kan. Nah, sekarang kita aja menyebutnya Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau mereka dulu menyebutnya ranying hatala langit. Itu boleh dibilang kayak nabi mereka lah, para leluhur itu. Secara spesifik sih memang tidak ada istilah kita yang melarang orang harus begini itu nggak ada. Tapi di sini itu pada prinsipnya dengan niatan tulus kita, keinginan kita, hati kita yang baik segala macam bisa datang ke sini. Mudah-mudahan nantinya apa yang kita harapkan dan kita inginkan dan nanti bisa terkabul begitu. Yang menjadi larangan di sini itu hanya satu. Kita tidak boleh berbuat hal-hal yang tidak senonoh. Itu aja prinsip. Karena sebelum ini dijadikan objek wisata atau wisata religi untuk Kabupaten Katingan ini dulu pernah ada ritual yang namanya menyanggar lewu sebutannya. Nah, menyanggar lewu itu kan terjadi komunikasi antara para leluhur dengan tokoh-tokoh Dayak yang ada di sini. Dia terjadi pembicaraan, akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa kita dan warga di sini menurut para leluhur boleh hidup berdampingan selama kita tidak mengganggu dan hal-hal yang berbuat hal-hal yang tidak benar. Nah, itu aja sebenarnya prinsipnya itu tadi. Kita dengan niatan tulus kita, hati kita yang bersih, kita tidak mempunyai niat keinginan yang jelek, itu boleh kita kemanapun gitu di sini. Menyanggar lewu itu kan biasanya membersihkan di daerah itu atau kampung itu atau lewu kan orang bilang lewu, kalau istilah kita di sini lewu itu boleh dibilang kampung. Nah, menyanggar lewu itu membersihkan kampung itu dari hal-hal yang tidak baik, mendoakan semua warga di situ biar bisa sehat, bisa berusaha dengan baik, bahkan juga bisa kebetulan kita ada orang Dayak yang namanya bisa Sengiang, dia berbicara kepada leluhur apa yang harus kami lakukan begitu di sini. Yaitu tadi saling menjaga bersama-sama supaya tidak saling mengganggu gitu. Generasi muda sekarang saya lihat terutama kita di sini memperkenalkan kepada mereka agar bisa menjaga budaya kita begitu. Nah, kami di sini tidak berpikiran dia tuh agama apapun gitu. Selama itu masih budaya kita orang Dayak, itulah yang harus kita jaga gitu. Mereka pun sering datang ke sini melakukan ritual-ritual, umpamanya mendatangin tempat-tempat para leluhur, berdoa, memohon perlindungan, memohon restu segala macam supaya bisa melaksanakan segala kegiatan mereka. Bahkan ada yang berdoa, generasi muda sekarang seperti kalian yang kebetulan masih kuliah, dia minta dikuatkan mentalnya untuk dapat melaksanakan kuliahnya dan dapat mencapai hasil nantinya di tugas akhirnya. Begitu banyak yang datang. Nah, itu salah satu bentuk daripada budaya kita orang Dayak gitu, yang selalu berkomunikasi dengan para leluhur kita gitu. Nah, pesan saya itu tadi cuma tidak banyak, kita berusaha bersama-sama menjaga lah. Apalagi kalau kayak di Bukit Batu banyaknya situs-situs budaya di sini, kita saling menjaga lah. Umpamanya segala tidak mencoret-coret batu, tidak merusak segala macam. Bahkan kalau ada orang ritual khususnya ritual adat, kalau memang tahu lebih baik bisa datang ke sini, bisa mengetahui gitu, agar kita bisa sama-sama menjaga dan melestarikan budaya kita itu. Karena apa? Tanpa budaya itu kita tidak akan ada. Gitu. Menurut masyarakat, Bukit Batu adalah tempat roh leluhur bersemayam. Siapapun yang datang ke sini harus menjaga sikap dan ucapan. Dalam pandangan antropologi budaya, Bukit Batu bukan hanya fenomena alam. Tempat ini menjadi simbol hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Nilai-nilai seperti penghormatan, keseimbangan, dan spiritualitas masih dijaga hingga kini. Perjalanan kami di Bukit Batu mengajarkan banyak hal tentang bagaimana manusia menjaga hubungan dengan alam, menghormati leluhur, dan hidup selaras dengan nilai-nilai budaya. Bukit Batu bukan sekedar tempat wisata, tetapi ruang sakral yang menyatukan masa lalu, masa kini, dan masa depan.